Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Triwidianti dari Ekis 5H. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain produk dan jasa. Yang pertama, ada tinjauan umum strategi produk. Mengetahui dengan cepat cara pemasaran produk adalah salah satu hal penting yang ikut menentukan performa perusahaan. Strategi pemasaran produk adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk memperkenalkan produk secara lebih luas ke masyarakat. Lalu, agar produk disukai oleh pasar atau masyarakat, maka produsen perlu memerhatikan hal berikut, yaitu yang pertama, ketahui target pasar Anda sebelum mulai menerapkan strategi pemasaran produk Anda. Anda harus benar mengenali pasar dan kuasailah target pasar Anda. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu lakukan riset. Siapa yang menjadi target pasar Anda? Semakin spesifik target pasar Anda, semakin besar peluang Anda untuk sukses. Yang kedua, optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Kita semua pasti setuju jika media sosial adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya. Yang ketiga, menawarkan produk secara gratis adalah salah satu contoh strategi pemasaran yang efektif. Tempat strategis masih menjadi salah satu contoh strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan. Karena dengan tempat penjualan yang strategi, berarti produk Anda memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu perjalanan yang tinggi. Yang kelima, memberi insentif untuk rekomendasi. Sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikannya. Untuk mendapat sebuah rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk tersebut, Anda harus memberi penghargaan berupa insentif yang menarik. Yang keenam, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Menjalin hubungan yang baik dengan konsumen Anda adalah apa saja yang dilakukan agar produk Anda disukai oleh pasar atau masyarakat. Yang ketujuh, manfaatkan teknik pemasaran dari mulut ke mulut. Strategi promosi langsung dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pemasaran dari mulut ke mulut. Dengan cara ini, tim pemasaran Anda berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Pada slide selanjutnya, ada produk, barang, dan produk jasa. Yang pertama, ada pengertian barang. Barang merupakan produk yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan karakteristik tertentu seperti bentuk penampilan, ukuran berat, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri barang antara lain memiliki wujud, nilai atau manfaat bisa dirasakan saat itu juga. Penggunaan akan menyebabkan nilai dan manfaat berkurang atau habis. Yang kedua, ada pengertian jasa. Selain barang produk lain yang dihasilkan perusahaan adalah jasa secara sederhana. Jasa adalah layanan yang ditawarkan oleh perusahaan berupa kegiatan dari perusahaan. Adapun ciri-ciri jasa yang dapat disebutkan yaitu yang pertama, tidak berwujud, berubah-ubah, tidak dapat dipisahkan dengan konsumen, mudah habis. Perusahaan menghasilkan berbagai jenis barang setiap harinya. Barang tersebut akan membantu kehidupan masyarakat sehari-hari mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya. Jenis barang yang beredar ada 4. Yang pertama, produk bergerak yaitu motor, mobil, kapal, dan sebagainya. Barang tidak bergerak yang sulit dipindahkan seperti rumah bangunan maupun tanah. Aset berwujud yang memiliki bentuk atau fisik tertentu seperti smartphone, meja, dan kasur. Barang yang sulit dilihat wujudnya seperti tabung oksigen. Yang keempat, jenis jasa.
Dibandingkan barang jenis jasa jauh lebih banyak. Semakin berkembangnya dunia, semakin banyak pula jenis jasa yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan. Adapun jenis dan contoh jasa yang cukup populer antara lain. Yang pertama, ada perawatan pribadi, yaitu salon kecantikan, laundry, dan sebagainya. Komunikasi berupa telepon dan internet. Transportasi seperti taksi, jasa kurir, jasa transportasi, angkutan, dan sewa mobil. Hiburan berupa konser musik, kebun binatang, dan atraksi. Bisnis dan profesi bisnis, konsultan, pengacara, dan sebagainya. Asuransi, perbankan, dan keuangan. Yang kelima, ada perbedaan barang dan jasa. Yang pertama, bentuk. Perbedaan barang dan jasa ada pada wujudnya. Yang kedua, distribusi. Mengenai distribusi, perbedaan juga sangat jelas. Barang yang didapat dari distribusi disimpan dan dijual kepada konsumen. Dikarenakan proses produksi dan konsumsi tergabung dalam proses supply chain yang sangat panjang. Yang ketiga, ada pengukuran mutu. Kualitas merupakan faktor penting dalam proses konsumsi. Yang keempat, ada kepemilikan. Perbedaan juga terletak di kepemilikan. Dalam proses transaksi barang akan ada pengalihan kepemilikan dari penjual kepada konsumen. Pada slide selanjutnya, adapun daur hidup produk merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan. Siklus ini menggambarkan proses suatu produk yang dipasarkan kepada masyarakat sampai produk tersebut hilang dari pemasaran. Dikarenakan kurangnya inovasi serta strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Yang dilakukan oleh produsen. Yaitu ada 4. Yang pertama, perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, maupun kemunduran. Pada slide selanjutnya, adapun desain inovasi produk. Desain merupakan totalitas fitur yang memengaruhi bagaimana sebuah produk terlihat, terasa, dan berfungsi bagi konsumen. Dan inovasi adalah produk dan jasa yang dipersepsikan oleh konsumen sebagai produk atau jasa baru. Menurut Gito Sudarsono, penciptaan produk baru inovasi produk sebenarnya meliputi, yaitu produk yang sama sekali baru, perubahan desain, pembungkusan. Adapun 5 faktor utama yang harus diperhatikan dalam menentukan, yaitu yang pertama, kualitas produk. Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Yang kedua, kualitas pelayanan. Pelanggan akan merasa lebih puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, emosional. Mencangkup kepuasan yang diperoleh berasal dari nilai sosial yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap merek. Yang keempat, ada harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah. Membuang waktu untuk dapat memperoleh barang dan jasa. Adapun dimensi loyalitas konsumen mencangkup ada 4. Yang pertama, melakukan pembelian berulang, membeli antar lini produk dan jasa, mereferensikan kepada orang lain, menunjukkan kekebalan terhadap teriklan dari pesaing. Sekiranya video saya cukup sampai di sini, dan mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat bagi orang yang membukanya. Dan saya meminta maaf jika di dalam video ini ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.